Hai Sobat Kecepikong 1996. Apa kabar semuanya? Hari ini kita akan bahas topik yang sangat dekat di hati kalian, yaitu hal-hal yang enggak boleh kamu terima dari siapapun. Sebelum kita mulai, gua ingin kamu meluangkan waktu sebentar untuk tenangin diri, tutup mata, ambil napas dalam-dalam, dan saat menghembuskannya, lepaskan semua ketegangan yang mungkin kamu rasakan. Yuk, ciptakan suasana penuh cinta dan keterbukaan saat kita menjelajahi pelajaran penting ini. Hal pertama yang enggak boleh kamu terima dari siapapun adalah perlakuan yang enggak menghargai. Ini terjadi saat seseorang memperlakukan kamu dengan buruk, seolah-olah mereka enggak peduli dengan perasaan atau nilai diri kamu. Rasanya kayak hati kamu diinjak-injak, tapi kenyataannya adalah kamu luar biasa apa adanya. Kamu adalah bintang yang bersinar dengan cahaya dan cinta. Kamu pantas diperlakukan dengan baik dan dihormati, apapun yang terjadi. Kalau ada yang memperlakukan kamu dengan gak hormat, penting untuk membela diri. Kamu bukan keset untuk diinjak-injak orang lain. Kamu punya hak untuk berbicara dan bilang, "Hei, itu gak oke." Bayangkan kamu punya gelembung pelindung di sekitar kamu, kayak perisai dalam film superhero. Gelembung ini melindungi kamu dari hal-hal negatif dan bahaya. Kalau ada yang coba merusak gelembung kamu dengan perlakuan yang enggak menghargai, enggak apa-apa, untuk memperkuatnya dengan batasan. Kamu mengajarkan orang lain cara memperlakukan kamu dengan bagaimana kamu memperlakukan diri sendiri. Jadi, hormati diri kamu, bicara dengan jujur, dan kelilingi diri kamu dengan orang-orang yang mengangkat dan menghormati kamu apa adanya. Hal kedua yang gak boleh kita terima adalah manipulasi. Jadi, gini, kalau ada orang yang coba bikin kita ngelakuin hal yang kita gak mau, atau coba ngendaliin kita, rasanya tuh kayak kita ditarik-tarik tali, dipaksa ikutin maunya mereka. Tapi tahu gak sih? Kita bukan boneka. Kita tuh kuat dan mandiri, punya pikiran dan perasaan sendiri. Kita punya hak buat ambil keputusan sendiri, gak peduli apa kata orang lain. Kalau ada yang coba memanipulasi, penting banget buat kita bela diri. Kita punya hak buat bilang tidak dan tentuin batasan. Kita gak harus ngelakuin apapun yang bikin kita gak nyaman atau bertentangan sama apa yang kita percaya. Bayangin batasan itu kayak pagar di sekitar taman kita. Pagar itu melindungi dan jaga kita tetap aman. Kalau ada yang coba lewatin pagar itu tanpa izin, nggak masalah buat kita suruh mereka mundur. Ingat ya, kita nggak sendirian. Kalau ada rasa ragu atau takut, ada orang-orang yang bisa kita minta bantuan. Curhat aja sama teman yang bisa dipercaya, anggota keluarga, atau orang dewasa tentang apa yang lagi terjadi. Mereka bisa bantu kita cari cara yang paling pas buat hadapi situasi itu. Jangan lupa juga buat percaya sama insting kita. Kalau ada yang rasanya nggak benar, kemungkinan besar memang nggak benar. Dengerin suara kecil di dalam diri kita yang bilang, "Hei, ini nggak oke." Suara itu ada buat melindungi kita. Jadi kita harus perhatiin. Hal ketiga yang nggak boleh kita terima adalah negativitas. Negativitas itu kayak merasa sedih, marah, atau takut sepanjang waktu. Rasanya tuh kayak ada awan gelap yang selalu menggantung di atas kepala kita, bikin semuanya jadi suram. Tapi tahu nggak? Kita punya kekuatan buat ngusir awan gelap itu. Caranya gimana? Dengan milih buat berpikir positif daripada negatif. Pikiran kita tuh kayak mantra ajaib. Mereka menciptakan dunia di sekitar kita. Bayangin pikiran kita kayak taman. Kalau kita nanam benih positif kayak cinta, kebaikan, dan kebahagiaan, taman kita bakal berbunga indah. Tapi kalau kita nanam benih negatif kayak ketakutan, kemarahan, dan kesedihan, taman kita bakal penuh gulma. Jadi, gimana caranya nanam benih positif? Sederhana, kelilingi diri kita dengan hal-hal yang bikin kita merasa baik, kayak habisin waktu sama teman-teman yang bikin kita ketawa, atau ngelakuin aktivitas yang bawa kebahagiaan. Dan kalau kita nemu sesuatu, atau seseorang yang bikin kita merasa buruk, penting banget buat melepaskannya. Kayak kita nggak bakal nyiram gulma di taman kita. Kita nggak harus kasih perhatian ke hal-hal yang bikin kita merasa buruk. Sebaliknya,
Fokuslah pada hal-hal baik dalam hidup kita. Pikirin semua orang yang mencintai kita dan semua hal yang kita syukuri. Bahkan di hari-hari tergelap sekalipun, selalu ada sesuatu yang bisa disyukuri. Kalau ada orang yang terus-terusan mengkritik atau merendahkan kita, penting buat diingat bahwa kata-kata mereka mencerminkan keadaan batin mereka sendiri, bukan nilai diri kita. Pilihlah untuk fokus pada keindahan dan berkah dalam hidup kita, dan lepasin apapun yang udah gak lagi melayani kebaikan tertinggi kita. Hal keempat yang gak boleh kita terima adalah kekerasan. Kekerasan itu berarti kalau ada orang yang nyakitin kita, baik secara fisik, kata-kata yang bikin kita merasa buruk, atau bikin kita merasa takut atau gak nyaman. Kita tuh pantas diperlakukan dengan kebaikan. Kayak gimana kita memperlakukan hewan peliharaan atau kucing kecil dengan lembut dan penuh perhatian. Kita pantas didengarkan dan dipahami. Kita pantas merasa aman dan dicintai. Tapi kadang-kadang ada orang yang melakukan hal-hal yang menyakiti kita. Mereka mungkin mukul kita, teriak-teriak, atau ngomong hal-hal yang bikin kita merasa kecil. Mungkin mereka bikin kita merasa nggak cukup baik, atau kayak kita nggak berarti. Dan itu nggak oke. Kalau ada orang yang melakukan sesuatu yang nyakitin kita, penting banget buat bilang ke seseorang yang kita percaya, kayak orang dewasa atau teman. Kita nggak perlu menyimpan ini sebagai rahasia. Kita pantas mendapatkan bantuan dan dukungan. Kita nggak harus tetap berada di situasi di mana kita disakiti. Kita punya hak buat pergi dan menemukan tempat yang aman. Mungkin menakutkan buat pergi, tapi penting buat jaga diri kita sendiri. Ada orang di luar sana yang mau membantu kita. Ada saluran bantuan yang bisa kita hubungi, atau tempat yang bisa kita datangi buat menghindari luka. Jangan takut buat minta bantuan. Kita nggak sendirian. Penting juga buat diingat bahwa kekerasan itu nggak pernah jadi kesalahan kita. Nggak peduli apa yang seseorang katakan atau lakukan pada kita, itu bukan karena apapun yang kita lakukan. Kita nggak bersalah. Terakhir, hal kelima yang nggak boleh kita terima adalah batasan. Apa artinya itu? Artinya kita nggak boleh berpikir bahwa ada batasan pada apa yang bisa kita lakukan. Kita tuh kayak balon besar yang indah, dengan kemungkinan tak terbatas. Banyak hal luar biasa di dalam diri kita yang menunggu untuk meledak dan bersinar. Bayangin gini, kita punya mimpi besar. Mungkin kita pengen jadi astronot, seniman terkenal, atau guru yang mengubah hidup orang. Apapun itu, penting banget buat tahu bahwa kita bisa mewujudkannya. Kita punya kekuatan buat mengubah mimpi-mimpi itu jadi kenyataan. Kadang-kadang, kita merasa terjebak, kayak ada langit-langit di atas kita yang mencegah kita terbang tinggi. Mungkin ada orang yang bilang kita nggak cukup pintar atau berbakat, atau mimpi kita terlalu konyol. Tapi tahu nggak? Mereka salah. Kita luar biasa apa adanya. Kita punya serangkaian bakat dan hadiah yang unik, yang nggak dimiliki oleh siapapun di dunia ini. Dan dengan hadiah-hadiah itu, kita bisa melakukan hal-hal luar biasa. Jadi jangan biarin siapapun atau apapun menahan kita. Jangan biarin keraguan atau ketakutan menghentikan kita dari ngejar mimpi-mimpi kita. Pikirin mimpi-mimpi kita sebagai bintang-bintang di langit yang berkelip dan memanggil kita. Mereka bilang, "Ayo, raih kami. Kamu bisa melakukannya." Jadi ulurkan tangan kita dan raih mimpi-mimpi itu. Panjat setinggi mungkin. Dan saat kita merasa nggak bisa lagi, panjatlah sedikit lebih tinggi. Kita mungkin tersandung di sepanjang jalan. Dan itu nggak apa-apa. Semua orang mengalaminya. Tapi jangan biarin tersandung itu bikin kita berhenti. Bangkit lagi, bersihin diri, dan terus maju. Karena dengan setiap langkah yang kita ambil, kita semakin dekat dengan mimpi-mimpi kita. Percayalah pada diri sendiri, percayalah pada kemampuan kita, dan ketahuilah bahwa kita mampu melakukan apapun yang kita inginkan. Rangkul kekuatan afirmasi positif, visualisasikan kesuksesan kita, dan ambil tindakan yang terinspirasi menuju tujuan kita setiap hari. Kita adalah makhluk yang luar biasa, penuh cahaya dan cinta, pantas mendapatkan semua berkah yang ditawarkan oleh alam semesta. Percayalah pada diri sendiri, hormati kebenaran kita, dan jangan pernah menerima apapun yang kurang dari yang pantas kita
terima. Makasih udah nonton ya, dan sampai jumpa di video berikutnya teman-teman.